Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah tepat di awal bulan, tepatnya di tanggal 2 Maret 2023, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul, bermuwajahah, saring menimba ilmu di agenda Madrasah Iqtisodiyah yang kebetulan hari ini sudah masuk ke pertemuan ke-29. Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak, Ibu, Akang, Teteh sekalian yang tak pernah lelah untuk terus bisa hadir di acara Madrasah Iqtisodiyah. Tak lupa kami juga haturkan terima kasih kepada Kang Ustadz Asep yang sudah jauh-jauh dari Tasik beliau untuk membagikan ilmu kepada kita semua. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Uus Muhammad Ruhyat sebagai pembina Madrasah Iqtisodiyah yang tak pernah lelah memberikan kita semangat untuk terus menimba ilmu khususnya terkait dalam bisnis. Tema kita sore hari ini yaitu fundamental bisnis. Meskipun kita tadi pagi terus diguyur hujan, akan tetapi kita terus bersemangat untuk membahas tema kita hari ini, fundamental bisnis. Ada yang menyebutkan fundamen itu dasar atau pokok. Mungkin bisa didefinisikan fundamental bisnis itu dasar atau pokok dalam bisnis. Ada beberapa pertemuan ke belakang atau di awal-awal sebetulnya mungkin secara syariat sudah dibahas oleh Ustadz Us. Kita sebagai muslim, fundamental bisnis kita yaitu untuk ibadah. Akan tetapi kita akan belajar terus bagaimana sudut pandang atau dari secara praktisi oleh apoteker Kang Asep Saipullah MPH CHT CNLP. Beliau merupakan owner Mukenayumna. Bisa di searching atau di googling, di Instagram ada Mukenayumna yang di lokasinya di Tasik, betul kan? Kemudian beliau juga aktif atau menjadi penggerak di lembaga filantropi, kalau tidak salah Perkumpulan Infak Beras Indonesia, betul kan ya? Baik Bapak Ibu sekalian, agar tidak banyak mengurangi waktu, langsung saja kami serahkan kepada Kang Asep Saipullah. Waktu sama tempat kami persilakan. Bisa. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ustadz Uus selaku pembina Madrasah Iqtisodiyah. Yang saya hormati Ustadz Andi dan seluruh jajaran dari PC Persis Batu Nunggal, dan yang saya hormati Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk sama-sama belajar pada sore hari ini. Tadi saya banyak belajar ketika sesi sharing di situ bahwa PC Persis Batu Nunggal ini sudah punya visi yang luar biasa ya. Di antaranya adalah gimana caranya membuat sebuah
lembaga atau sebuah wadah usaha yang itu akan menjadi sebuah income generator untuk kegiatan dakwah khususnya di PC Persis Batu Nunggal ini. Dan tadi apa yang sudah siapkan luar biasa juga, mudah-mudahan Allah mudahkan tentunya dalam prosesnya maupun hasil yang diberkahi seperti itu. Alhamdulillah tadi perjalanan dari Tasikmalaya ke sini diguyur hujan ya. Dari Tasik juga sudah hujan dan ternyata sampai Bandung terus hujan. Dan alhamdulillah ketika sampai sudah reda ya. Tadi saya sempat panik juga. Wah ini jam 3:30 belum nyampe masih kejebak macet di pintu kan. Wah ini gimana nih, ternyata kata Ustadz santai aja katanya. 4:30 alhamdulillah kalau gitu ya. Nah Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah bisa belajar bersama tentunya dengan Bapak Ibu semuanya di sini pada sore hari ini. Nah sebelum kita mulai ada kuis terlebih dahulu untuk menyegarkan pikiran. Semangat Bu ya kuis boy. Dari pagi kita terlena dengan hujan, jadi bawaannya itu pengen tiduran gitu ya. Nah Bapak Ibu semuanya, di sini mohon izin Pak Punten, PGA. Ada mobil Honda Jazz RS tahun 2016. Kalau misalkan saya jual harga 50 juta, kira-kira dari Bapak Ibu semuanya siapa yang berani dan kenapa, alasannya apa dan untuk apa mobil tersebut? Sebentar, mobilnya belum muncul, masih di dealer ya. Saya ulangi lagi. Nah, mobilnya nggak jadi keluar kayaknya ya. Baik, bismillah. Muncul nggak ya? HDMI itu. Coba ya, HDMI. Biasanya bisa. Dealernya tebih. Belum bisa. Tapi belum beruntung ya. Ada kemungkinan tablet ini. PGA. HDMI. Nah, alhamdulillah. Jantan aya kuisna.
Mohon bersabar Bapak Ibu ya. Sambil menunggu iklan heula. Kita PC Pemuda PC Persis Batu Nunggal, khususnya Bidgar Ekonomi Batu Nunggal akan mengadakan event. Wah, eventnya gaya. Kegiatan tiap hari Kamis, kan Madrasah Iqtisad dia hari Kamis. Kita akan mengadakan hari tahu sebatu nunggal. Hari tahu sebatu nunggal. Di sini siapa yang suka tahu? Wah, banyak sekali, semua orang suka tahu. Aku tahu, kamu tahu, tapi kita semua diam. Maka dari itu kita akan menyediakan tahu bagi Bapak Ibu sekalian untuk makan di hari Kamis. Gimana caranya mendapatkannya? Bisa langsung order ke bidang ekonomi Batu Nunggal. Tak aya nama mobil kayak di tahunna. Apunten Bapak Ibu sadayana gangguan teknis ya. Nah, ini ada mobil Honda Jazz RS tahun 2016. Kalau misalkan saya jual 60 juta, siapa yang berani? 60 juta. 60 juta. Dan alasannya apa dan untuk apa mobilnya? Pak Haji, kunaon Pak Haji wantun sareng kangge naon mobilna? Tacan wantun. Ninggalna mesinna upami misalkan kondisinya seperti kieu katinggalna. Lengkap. Surat-surat lengkap Pak Haji. Transaksi ya. Deal ya. Kangge naon mobilna kangge naon Pak Haji? Dicadai baik, berarti kan memang secara mindset bisnisnya sudah jalan ya. Setiap ada peluang sikat ya Pak Haji ya. Nah Bapak Ibu semuanya, tadi kalau kondisinya seperti ini, jadi yang kelihatan baru begini. Andai kata ternyata mobilnya seperti ini. Nah, Pak Haji 50 juta masih wantun Pak Haji? Masih? Bedo. Tadi aya nu wantun, Bu Haji nu wantun kangge naon mobilna? Angkut benang ya. Oke, mangga. Jadi 50% sudah berani, 50% mundur. Andai kata ternyata mobilnya seperti ini. Nah. Ini bisa jadi semuanya mundur ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, dari sini kita bisa belajar bahwa saat ini memang kita tidak bisa melihat perusahaan itu dari luar aja. Banyak perusahaan-perusahaan besar, apalagi setelah COVID itu yang gedungnya gede, cabangnya di mana-mana, itemnya ribuan, bangkrut. Contohnya apa? Hero, Ramayana, Giant. Akan tetapi saat ini banyak perusahaan-perusahaan bahkan anak muda yang setiap hari koloran, bapak-bapak setiap hari sarungan, ibu-ibu setiap hari dasteran, itu penghasilannya puluhan juta bahkan ratusan juta per bulan. Nah pertanyaannya dari mana itu bisa, kenapa bisa itu terjadi gitu? Kira-kira kenapa? Karena apa? Banyak yang membutuhkan, apalagi? Kenapa orang yang di rumah aja dia koloran, sarungan, dasteran, ibu-ibu penghasilannya bisa seperti itu? Kira-kira kenapa? Kreatif dan inovatif. Oke, selain itu? Betul. Karena menggunakan digital marketing. Nah, salah satu dari fundamental bisnis itu adalah marketing. Nah, saat ini marketing itu akan lebih dimudahkan dengan digital marketing. Kenapa? Karena tidak terbatas ruang dan waktu. Kita posisi di Bandung bisa menjual ke seluruh Indonesia bahkan ke luar negeri. Kita lagi tidur malam-malam ada yang order tetap jalan melalui toko online dan sebagainya. Nah, akan tetapi karena hari ini akan membahas tentang fundamental bisnis, tentunya tidak hanya digital marketing, akan tetapi secara keseluruhan bisnis itu apa aja yang menjadi fundamentalnya. Mohon izin memperkenalkan diri, tadi sudah disampaikan sama Ustadz Adi. Saya Sep Sepuloh, business owner dari PT Yumna Berkah Nusantara, atau brand yang kita sering produksi itu adalah Mukena Yumna, brandnya Yumna. Kemudian business owner dari Yumna Digital Corp. Nah, Yumna Digital Corp ini apa? Perusahaan yang lahir setelah pandemi. Jadi ketika COVID melanda ya kemarin, negara api menyerang itu, saya juga merasakan dampaknya. Di antaranya biasanya kan saya menjual mukena itu setiap bulan bisa ngirim ke Malaysia kurang lebih 1000 piece. Nah, ketika COVID stop, akhirnya tidak bisa mengirimkan barangnya. Lockdown ya.
Nah, otomatis stok numpuk dan mukena itu kan biasanya setelah lebaran kita nyetok 3 bulan baru keluarin. Nah, pada saat kita momen mau ngeluarin nggak bisa dikeluarin karena lockdown teh. Alhamdulillah ya barang stok di gudang luar biasa numpuk dan lumayan pusing juga kan gitu. Nggak tahu Bapak Ibu semuanya pas Covid kemarin merasakan yang sama nggak gitu ya? Sepertinya dari wajah-wajahnya enggak. Nah, dari situ mulai berpikir cari usaha apa nih untuk pemasukan selama Covid ini. Makanya lahir Jumna Digital Corp. Yang mana kita menjualkan produk-produk di online secara online juga maupun kalau bahasa sekarang konten kreator. Jadi kita membuat konten yang itu di-upload di YouTube dan alhamdulillah ada penghasilan lah dari YouTube, kurang lebih seperti itu. Nah, saya juga business owner dari klinik Advan Medica. Alhamdulillah klinik yang baru dirintis selama 3 bulan baru 3 bulan di Raja Pola ini, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu wasilah rezeki juga. Saya juga mentor bisnis toko rame, kemudian kalau organisasi di Wakil Ketua Kadin Kota Tasikmalaya, sama bidang ekonomi PW Pemuda Persis Jawa Barat. Dan kalau di Kota Tasikmalaya, saya diberikan amanah menjadi instruktur wirausaha baru Kota Tasikmalaya oleh Wali Kota Pak Haji Budi Budiman dari tahun 2018 sampai 2022. Nah, ini pembelajaran yang pernah saya ambil, ilmu komunikasi NLP maupun digital marketing BNSP juga diantaranya. Kalau sekolah saya pernah S1 farmasi, profesi apoteker, S2 kedokteran, alhamdulillah sekarang S3 jualan mukena gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya seperti yang biasa karena waktu kita singkat ya, alhamdulillah bisa bersilaturahmi walaupun hanya 1 jam. Biasanya saya memberikan materi ini 2 hari ya. Di Pemkot Cilegon, Polda Jabar, Pemkot Tasikmalaya, BNI Syariah Jakarta dan instansi lainnya. Akan tetapi karena waktu kita singkat, oleh karena itu untuk menghemat sementara HP-nya boleh disimpan. Kemudian gelasnya sudah dikosongin. Maksudnya adalah Bapak Ibu semuanya secara usia sama secara pengalaman luar biasa, banyak yang lebih jauh dari saya. Akan tetapi karena kita sedang sesi pembelajaran, mari kita rendahkan hati kita belajar bersama-sama. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari pembelajaran pada sore hari ini. Dan yang terakhir, belajar dengan gembira. Tolong yang punya hutang lupakan sejenak hutangnya ya. Nanti pulang dari sini bayar tentunya. Kenapa belajar dengan gembira? Karena insya Allah ketika kita gembira, filter yang ada di pikiran kita terbuka dan ilmu itu akan masuk. Jadi informasi yang masuk ke pikiran kita itu masuk ke pikiran sadar, nanti akan diteruskan ke pikiran bawah sadar. Akan tetapi sebelum diteruskan ke pikiran bawah sadar ada filter, namanya RAS, Reticular Activating System. Nah, filter itu hanya bisa terbuka anak usia 0 sampai 5 tahun itu tidak ada filternya, sehingga informasi apapun masuk. 5 sampai 12 tahun sudah terbentuk filternya, masih mudah masuk untuk pembelajaran apapun. 12 tahun sampai meninggal ada filternya. Untuk membukanya gimana? Pertama, mengubah perasaan kita menjadi bahagia, rileks, nyaman, damai dan sebagainya. Jadi jangan dibikin sedih atau dibikin apapun itu. Kemudian gelombang otak kita masuk ke alpha theta, itu insya Allah filternya terbuka. Jadi gelombang otak itu ada 4, beta itu ketika cenghar seperti ini, alpha sudah mulai fokus, jadi suara yang terdengar walaupun ada anak-anak berisik juga hanya suara saya yang terdengar itu alpha. Theta udah mulai saking fokusnya berat udah mulai gini. Nah, itu theta, itu masih bisa masuk insya Allah. Delta itu tidur, nah itu nggak akan masuk materinya ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu semuanya saya diberikan amanah untuk membahas tentang fundamental bisnis ya. Di sini juga saya masih belajar sebetulnya. Dan ini ya dari pengalaman-pengalaman saya juga, banyak pengalaman pahit maupun yang sudah tentunya pernah dialami gitu, pahit manisnya seperti itu. Nah, pertama fundamental bisnis itu ada 6 ya, yang saya ringkas ya. Akan tetapi banyak ada yang membahas 9, 10 dan lain sebagainya. Value ya. Nah, value di sini apa sih yang kita buat, maksudnya nilai apa yang kita pegang dalam mengelola perusahaan maupun nanti dalam menghasilkan produk. Nah, tadi betul apa yang disampaikan sama Ustadz Uus pernah dibahas bahwa value kita itu dalam usaha tentunya ibadah. Nah, dan value lainnya apa? Selain ibadah apa? Tentunya keberkahan dan pelayanan itu. Nanti larinya kemana? Larinya adalah ke produk yang kita hasilkan itu apakah bisa menjadi solusi bagi orang lain. Seperti itu. Nah, value yang menjadikan value diantaranya apa? Kemudian adalah why, alasan kita dalam berusaha. Mengapa kita berbisnis? Apakah karena misalkan gaya-gayaan atau apa gitu?
Karena alasan pun ada tingkatannya. Nah, ini materinya malah berubah. Yang sudah saya edit bukannya ini. Oke, nggak apa-apa. Nah, oke, nggak apa-apa. Jadi alasan kita melaksanakan bisnis ini apa gitu? Apakah karena tetangga kita? Apakah karena gaya-gayaan atau karena gengsi dan lain sebagainya? Dan alasan itu mempengaruhi kita dalam proses menjalankan bisnis itu. Dan menurut ilmu psikologi, alasan juga ada tingkatannya. Jadi tingkatan paling bawah itu karena perilaku, kemudian karena lingkungan, kemudian karena identitas. Akan tetapi ada alasan yang paling kuat menurut ilmu psikologi tentunya adalah spiritual. Nah, dan jarang kita ketika dalam berusaha itu alasan kita itu mengandung spiritual. Contoh, tadi Ustadz sudah menyampaikan bahwa ingin membuat usaha, dan usaha ini hasilnya adalah untuk berjalannya organisasi, itu alasan yang luar biasa, mengandung spiritual. Menurut ilmu psikologi itu alasan yang paling kuat dalam setiap manusia dalam melakukan sesuatu itu spiritual. Coba kita melihat bagaimana Bill Gates dan lain sebagainya, itu mengandung spiritual juga, walaupun tentunya dengan spiritual mereka. Bill Gates punya cita-cita ingin membantu setiap manusia itu di rumahnya ada komputer untuk memudahkan dalam pekerjaannya. Membantu itu kan spiritual, menolong orang. Akan tetapi itu tentu dengan nilai mereka gitu kan, spiritualnya. Apalagi kita gitu. Membangun usaha untuk misalkan hasilnya untuk berzakat, untuk infak gitu. Nah, itu alasan yang luar biasa dan itu nilai yang harus kita pegang gitu. Dan alasan ini yang menjadi dasar ketika kita jatuh, karena usaha itu dijamin tidak akan mulus seperti jalan tol. Ada naik, turun, jatuh, terperosok, dan sebagainya. Ketika alasan kita kuat, kita pasti akan bertahan dan bangkit lagi. Nah, dan alasan itu yang paling utama adalah spiritual. Ini yang harus ditanamkan nanti ke anak cucu kita, bahwa dalam melakukan sesuatu, kita harus sebisa mungkin dan diwajibkan mempunyai alasan yang mengandung spiritual. Karena ilmu ilmiahnya ada gitu. Tingkatan karena perilaku, identitas, dan sebagainya, dan terakhir spiritual. Nah, nanti setelah itu, setelah tahu alasan kita dalam berbisnis, larinya menghasilkan produk. Berarti produk kita itu harus bisa menolong orang lain, harus bisa menjadi solusi untuk orang lain, seperti itu. Contoh, ini zamannya COVID, masker. Nah, ketika kita membuat masker, maka masker pun akan menjadi solusi untuk orang lain. Nah, solusinya apa? Ada masker jilbab. Berarti niat kita itu apa? Menolong orang yang berjilbab supaya bisa menggunakan masker dengan mudah. Nah, itu masker jilbab. Kemudian ada lagi contoh, saya produksi mukena. Nah, gimana caranya mukena yang bisa dibawa kemana-mana, memudahkan orang lain untuk membawa produk tersebut kemana-mana. Itu salah satu jadi alasan juga. Jadi niat kita menolong orang lain. Nah, kemudian dalam membuat produk pun tentunya kita harus bisa menjadi solusi untuk orang lain. Jadi ketika kita membuat produk itu harus bisa memenuhi dua fungsi ya. Nah, yang kedua ada inovasi ya. Inovasi itu tentunya ketika kita membuat produk, bagaimana caranya produk tersebut bisa tetap diterima market. Makanya ada inovasi. Contoh ini, payung. Biasanya payung itu kan ke atas. Nah, ini gimana caranya ketika masuk mobil bisa terbalik. Kemudian contoh mukena yang saya buat, Two in one pun apa? Untuk memudahkan orang ketika pakai mukena itu yang dia berkerudung tinggal masuk. Gitu, seperti itu. Nah, dalam pembuatan produk pun tentu kita harus memperhatikan dua fungsi ya. Jadi ketika kita membuat produk harus bisa menjadi solusi untuk orang lain. Pertama adalah solusi fungsional. Solusi fungsional itu seperti apa? Kita misalkan membuat tas. Tas itu fungsinya untuk apa? Penyimpanan barang. Akan tetapi tas juga bisa berbeda harganya ketika kita bisa membuat tas yang bisa menyentuh sisi emosionalnya. Contoh, tas kulit buatan Garut itu sebagus-bagusnya paling mahal harganya 1 juta. Akan tetapi tas kulit yang sama akan kemudian ditempel brand C akan berbeda 5 kali lipat. Nah, ketika kita membuat produk pun harus bisa memenuhi unsur tadi, solusi fungsional maupun solusi emosional. Dan yang uniknya adalah di Indonesia itu ada yang ketiga, solusi spiritual. Solusi spiritual seperti apa gini? Sebelum tahun 2010,
kalau tidak salah 2008, Wardah itu mau dijual. Udah mau bangkrut lah. Mau dijual kalau tidak salah ke Robani, kurang lebih 8M lah. Kemudian karena tidak mau, akhirnya jalan terus. Tahun 2010 ke sini Wardah naik terus sampai sekarang nomor 1 di Indonesia. Pertanyaannya kenapa seperti itu? Kira-kira kenapa? Kenapa? Inovatif, oke. Jadi tahun 2010 ke sini kita bisa melihat orang yang berhijab itu jarang, betul? 2010 ke sini semua orang bisa dipastikan berhijab, karena bahkan yang jarang berhijab pun ketika keluar dia pakai. Kenapa? Malu gitu kan. Karena sudah menjadi budaya. Nah, pertanyaannya adalah dari 2010 ke sini kenapa orang menjadi hijab itu menjadi sebuah budaya gitu. Pertanyaannya begitu. Nah, berdasarkan hasil penelitian tahun 2010 ke sini tingkat ekonomi orang Indonesia itu meningkat ke skala yang menengah. Bedanya sama di Amerika apa? Di Amerika itu ketika tingkat ekonomi naik, larinya ke hura-hura poya-poya. Di Indonesia berbeda ternyata. Orang Indonesia ekonominya naik, skala kesadaran spiritualnya naik. Makanya 2010 orang mulai sadar berhijab. Artis dan lain sebagainya, terbentuklah komunitas hijaber community dan lain sebagainya. Ketika kesadaran berhijab sudah merata, naik levelnya ke apa? Makanan halal. Ketika makanan halal sudah merata, menyebar kemana-mana, naiknya kemana? Ke kosmetik halal. Ketika kosmetik halal, naik lagi levelnya kemana? Ke pembiayaan anti riba. Seperti itu. Dan makanya ketika kita membuat produk, pastikan produk kita harus menjadi solusi spiritual bagi orang lain. Di Indonesia, gitu kan. Seperti apa contoh? Pastikan ketika kita membuat makanan, makanan kita mengandung halal. Karena halal bukan sebuah kewajiban, bahkan sekarang sama pemerintah digalakan wajib halal, nanti 2024 kalau tidak ada halal itu tidak keluar izinnya. Jadi halal itu sudah bukan menjadi syarat lagi, akan tetapi ya tadi solusi spiritual. Contoh di Tasik ada bakso gejrot ya. Dia menyediakan space makan itu untuk orang bernikob. Jadi sadar di Tasikmalaya orang bernikob itu bercadar itu sudah banyak. Dan bisa dipastikan ketika ada space orang untuk bernikob, dia cari makan ya pilih yang itu. Kenapa? Karena sadar solusi spiritual saya itu saya butuh makan yang nyaman ketika yang menikob itu nyaman dibuka kan khusus gitu. Nah, itu solusi spiritual. Jadi ketika nanti buat apa produk apapun pastikan solusi spiritualnya itu ada itu. Itu akan menjadi value lebih bagi usaha kita, bisnis kita tentunya. Nah, yang ketiga marketing. Nah, marketing itu apa? Marketing itu tentunya bagaimana kita bisa menarik orang lain supaya tahu gitu. Kita punya bisnis, punya usaha, punya produk dan sebanyak-banyaknya orang tahu, ketika setelah tahu menjadi suka menjadi percaya. Setelah percaya nanti dikonversi menjadi sales, beli seperti itu. Nah, makanya ketika kita dalam hal fundamental bisnis di marketing ini kita harus mengetahui target market kita siapa. Contoh, target market mukena yang saya jual adalah ibu rumah tangga. Usia 28 sampai 35. Punya anak usia 3 sampai 10 tahun, tinggal di kota besar. Dia menggunakan HP Samsung sama iPhone. Ngumpulnya biasa di PG atau SDIT. Nah, pertanyaannya kenapa di situ harus ada HP Samsung dan iPhone? Kira-kira kenapa? Betul. Jadi kelas inilah penghasilan kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita jual harga mukena 200.000 atau 500.000, minimal yang punya HP iPhone atau Samsung tuh mampu beli. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ketika kita tahu target marketnya, kita tahu produk kita itu yang harus dijual seperti apa. Kan tidak mungkin, mohon maaf, misalkan kalau penghasilan 1 juta, kita jual barang 500.000. Nah gitu. Kalau memang tidak urgent banget gitu kan. Kalau mukena bisa dibilang kan tidak terlalu urgent, tersier lah, kurang lebih begitu. Kecuali mungkin obat-obatan yang memang obat itu, kalau tidak beli obat itu dia meninggal misalkan. Pasti dibeli, itu udah pasti gitu. Nah, lalu dalam digital marketing, apa untungnya kita ketika marketing itu menggunakan digital marketing? Karena kita punya data yang valid. Ketika misalkan ini dalam Facebook ad, kita bisa langsung nembak produk kita itu mau dipasarkan ke siapa. Kalau kita sudah tahu target market kita, usia 20 sampai 40, langsung aja tembak. Wanita, nah ini, ibu yang mempunyai anak usia 1 sampai 3 tahun, 3 sampai 5 tahun, 6 sampai 8 tahun, 8 sampai 10 tahun.
Jadi iklan kita atau produk kita itu dipasarkan tuh ke orang yang sudah tepat gitu. Sesuai target market yang kita tentukan. Nah, itulah kelebihannya kita memasarkan lewat digital marketing. Jadi data itu valid, produk kita tuh mau dipasarkannya tuh ke siapa? Sudah jelas menggunakan digital marketing. Nah, kemudian digital marketing pun kenapa lebih powerful dibanding offline tentunya? Karena kita bisa meriset. Banyak orang itu banyak yang mencari produk kita tuh apa? Contoh, tentang mukena. Orang yang mencari di internet, mencari mukena itu rata-rata mereka tulis apa? Mukena terbaru, mukena harga mukena, terus kemudian mukena murah dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita jualkan secara online, asalkan orang mengetik mukena murah muncul toko kita, peluangnya lebih besar gitu. Jadi kita tahu, oh yang banyak orang cari itu kata-kata mukena terbaru. Ya udah, gimana caranya orang ngetik mukena terbaru, toko kita muncul. Nah, seperti itu. Atau kita juga bisa mengetahui yang lagi tren itu produknya apa. Contoh mukena, nanti akan diketik mukena yang lagi tren saat ini orang banyak yang nyari itu mukena apa. Contoh mukena 2 in 1 atau yang terbaru 3 in 1 misalkan. Berarti kita jual itu produk tuh yang seperti itu gitu, yang sesuai permintaan pasar gitu. Kita sudah tahu datanya. Jadi ibarat kata kalau dulu mah cari ilham tuh zaman-zaman jahiliyah mah cari wangsit gitu kan ke gunung gitu kan. Ini tinggal ketik aja. Oh iya banyak orang cari itu seperti itu. Nah, kemudian kenapa dengan digital marketing lebih mudah adalah kita bisa menyebarkan ke banyak orang dalam waktu yang singkat dan cepat. Kalau dulu kita misalkan mau mengenalkan bisnis kita harus pakai brosur misalkan. Datengin ke satu-satu, tempel di motor, di mobil kan seperti itu. Atau misalkan di radio pun sudah jarang sekarang yang mendengarnya. Atau di billboard itu biayanya juga mahal dan itu kurang efektif. Sekarang mah cukup kita punya Facebook, cukup kita punya Instagram, TikTok, banyak followersnya, banyak likersnya, udah. Itu otomatis orang, oh usaha kita ini, usaha ini gitu. Apalagi kita bisa membuat konten, zamannya sekarang kan eranya era konten ya. Ketika kita bisa membuat konten yang viral, tentunya viralnya positif ya, bukan viral negatif. Orang akan mudah tahu tentang usaha kita gitu. Itulah kelebihan digital marketing di situ. Nah, kemudian sales. Nah, jadi sales itu apa? Ketika orang banyak yang tahu, banyak yang tugas marketing itu membuat orang banyak tahu, kemudian banyak yang suka dan percaya, dikonversi menjadi sales. Nah, makanya esensi bisnis itu kurang lebih seperti ini. Ada customer, ada revenue, ada profit. Customer itu kan orang calon pembeli kita. Calon pembeli kita gimana caranya dia menjadi pembeli kita, kemudian gimana caranya kita untung. Kalau saya ilustrasikan begini, orang datang ke pasar itu kira-kira mau ngapain? Belanja. Pertanyaannya, apakah sudah pasti belanja di kios kita? Belum tentu. Nah, pertanyaannya lagi adalah gimana caranya orang datang ke pasar belanjanya di kios kita? Kira-kira gimana caranya? Menawarkan, apalagi? Promo, apalagi? Apalagi? Kebutuhannya, betul? Oke, saya ilustrasikan. Orang datang ke pasar, di sini masukkan pintu pasar, ada kios. Ketika masuk, yang pertama dilihat kios yang mana? Paling depan. Artinya apa? Lokasinya strategis. Nah, ketika ini lokasi kios yang dibutuhkan, berarti kan yang pertama yang ini dilihat. Sama-sama strategis. Yang satu kiosnya rapi, bersih, dan lain sebagainya. Yang ini kumuh. Yang dibeli yang mana? Yang rapi, bersih. Nah, setelah ini rapi, bersih, produknya lengkap, orangnya ramah, harganya diskon lagi. Nah, itu kemudian belilah ke kios ini, kios kita. Makanya customer tadi terjadilah revenue atau transaksi. Beli ke kita misalkan beli telur. Beli telur 1 kilo 25.000. Nah, setiap 1 kilo untungnya 5.000 misalkan. Nah, gimana caranya setelah untung 5.000 itu untungnya tidak hanya 5.000 akan tetapi bertambah menjadi 10.000, 20.000, 30.000. Kira-kira gimana caranya? Menawarkan yang lain atau namanya adalah upselling atau cross selling. Jadi ketika orang datang ke kios kita, beli telur 1 kilogram, nah setelah beli jangan dulu disuruh pulang. Tawarkan yang lain, misalkan ibu terima kasih sudah memberi telur 1 kilogram. Dan ini saya ada wortel baru metik dari gunung dan kalau ibu makan wortel ini matanya semakin cekas misalkan itu ya. Nah itu
Dan ibu kalau beli sekarang ada potongan harga Rp1.000. Nah, ibu-ibu dikasih diskon biasanya langsung wah gitu kan. Ya udah deh saya beli wortel. Setelah beli wortel tawarin engkol, cabe, buncis dan sebagainya sampai uangnya habis kan itu. Jadi itu untuk meningkatkan profit kita. Ini kita bisa lihat dari mana? Dari Alfamart atau Indomaret. Ketika Bapak Ibu semuanya belanja, Bu, pulsanya Bu, betul? Nah, itu upselling. Jadi dia dari 10.000 pengunjung ngobrol setiap pengunjung, Bu, pulsanya Bu, itu pasti ada yang nyangkut sekian persen. Kan lumayan. Udah gitu, Bu, tebus murahnya. Nah, itu cross selling juga. Itu setiap dari 1.000 orang pengunjung ditawarin Ibu tebus murahnya, itu pasti ada yang nyangkut. Naik profit kita. Nah, itulah esensi bisnis kurang lebih seperti itu. Nah, lalu posisinya nanti di mana? Nah, ini. Marketing itu di sini. Gimana caranya orang banyak yang tahu produk kita? Dengan cara apa? Memberikan tester, share WA group, status WA, share FB, share IG, menawarkan ke pasar, atau misalkan kita bersebar brosur, atau apapun itu. Jadi gimana caranya orang banyak yang tahu? Nanti misalkan punya klinik atau punya apotek nih, PC Persis Batu Nunggal. Gimana caranya orang yang banyak yang tahu? Setiap kajian atau setiap pertemuan jamaah, ustadznya menyampaikan itu loh ada klinik punya jamaah, misalkan beli di situ. Itu kan banyak orang yang tahu tuh. Setelah banyak orang yang tahu, karena saking seringnya dan yang ngobrolnya juga yang disegani, kemudian lama-lama menjadi suka dan percaya. Oh iya, saya merasa memiliki ini punya jamiah, beli obat ke situ. Jadi suka dan percaya. Nah, ketika suka dan percaya, datanglah ke apotek. Nah, gimana caranya? Yang di apotek membuat mereka closing. Itu sales, di situ tugasnya sales. Jadi ketika ada yang datang ke apotek, Ibu butuh cari obat apa? Misalkan, ini saya cari obat merek A misalkan. Kalau salesnya kurang sigap, kurang kreatif, obatnya nggak ada, sudah pulang aja. Wah, nggak ada Ibu, akhirnya dia pulang. Berarti salesnya kurang kreatif. Kalau kreatif gimana? Ibu cari obat apa? Obat ini, lihat isi kandungannya. Oh, paracetamol. Ibu, memang merek ini nggak ada Ibu, akan tetapi kita punya nih obat yang sama dengan merek yang lain dan insya Allah kualitasnya sama juga gitu kan. Akhirnya closing. Nah, itulah pentingnya sales juga di sana. Jadi gimana caranya orang yang datang ke kios kita itu closingnya besar gitu. Jadi tidak hanya datang kemudian closingnya kecil. Nah, kalau dalam rumus, nah seperti ini. Rumus untuk dalam bisnis kan seperti ini. Lead generation itu apa? Lead generation itu tadi, orang yang datang ke pasar misalkan. Setiap bulannya orang yang datang ke pasar itu 30.000 orang. Atau orang yang datang ke apotek lah nanti misalkan. Setiap bulannya ada 30.000 orang datang ke apotek. Conversion rate-nya itu 10%. Conversion rate itu apa? Orang yang datang ke apotek 30.000 karena banyak obat yang kosong dan kurang kreatif. Akhirnya yang belinya cuma 10%, hanya 3.000 orang yang beli. Nah, dari 3.000 orang yang beli, setiap beli obat, satu kali beli obat itu 50.000. Satu kali beli obat. Dan setiap bulan mereka beli obat satu kali, maka akan ada transaksi atau revenue omsetnya itu 150 juta. Nah, ini ada breakdown-nya lagi. Breakdown-nya apa? Breakdown-nya ini. Lead generation atau orang yang datang ke apotek itu ada cara-caranya. Untuk meningkatkan orang yang datang ke apotek berarti kita harus meningkatkan promonya. Tadi misalkan dari apotek yang Batu Nunggal ini baru promonya lewat ustadz-ustadz misalkan. Oh, nanti mah kita mau sebar brosur deh ke umum, sebar brosur ke umum. Oh, kita mah nanti mau ada bakti sosial pengobatan gratis ke umum. Jadi orang semakin tahu jadi. Nah, ketika asalnya 30.000 orang yang tahu, yang datang ke apotek jadi 60.000. Otomatis potensi penghasilannya itu akan meningkat 2 kali lipat. Atau ininya tidak perlu ditambah, akan tetapi conversionnya ditingkatkan. Tadi ketika awal-awal yang penunggu di apoteknya itu misalkan belum dilatih, sehingga orang datang ke apotek itu ketika barang kosong langsung pulang. Jadi closingnya hanya 10%. Nah, setelah dilatih bagaimana cara melayani pelanggan, cara komunikasi dan lain sebagainya, naik konversinya jadi 20%. Otomatis potensi penghasilannya akan meningkat juga, kurang lebih 2 kali lipatnya. Tadi dengan cara melatihnya itu pertama yang ramah, kemudian menggali informasi kebutuhan pasien yang datang, kemudian ya tadi ketika obat kosong diganti dengan produk yang sejenis gitu kan, dengan komunikasi yang baik dan sebagainya.
itu untuk meningkatkan conversion rate. Lalu untuk obat ini bagaimana? Nah, kalau obat ini biasanya beli obat senilai 50.000 ditingkatkannya gimana? Setelah beli obat 50.000, ibu ini ada nih vitamin buat anaknya gitu kan. Nah, di tengah buat anaknya nih cocok nih dan bagus misalkan. Jadi akhirnya nambah 10.000 buat vitamin anaknya. Penghasilan kan meningkat juga. Nah, ini repeat per customer. Nah, ini kalau untuk obat jangan disuruh ini ya gitu kan, disuruh sebulan datang lagi kan gitu. Ini untuk produk lain, misalkan produk lain begini, yang biasanya dia beli apa gitu sebulan hanya 1 kali, langsung kita tawarkan promo, ibu kalau belanja lagi selama bulan ini belanja lagi misalkan 2 minggu lagi pas minggu lagi nanti ada potongan harga sekian. Jadi kan yang asalnya sekali jadi 2 kali. Jadi kalau obat mah jangan, misalkan jadi overdosis, ibu diminumnya sehari 2 kali lipat ya gitu kan, biar cepat balik lagi ke sini gitu kan. Enggak juga gitu. Nah, ini rumusnya ya. Jadi ketika orang suka dan percaya, dia akan menjadi beli. Nah, setelah beli gimana caranya dia mereferensikan. Nah, mereferensikan apa? Nah, ketika nanti setelah beli obat di apotek kita misalkan, atau misalkan beli mukena ke kita, nah kita tawarkan ke dia, ibu, bapak, tolong sampaikan ya ke keluarganya, saudaranya atau tetangganya, jika nanti misalkan mau beli mukena ini akan ada potongan harga. Nah, dia otomatis akan ada referensi. Atau ibu nanti kalau misalkan ada tetangganya, saudaranya yang belanja lewat ibu, misalkan tahu dari ibu, ibu akan dapat komisi sekian. Nah, itu kan mereferensikan. Kurang lebih begitu. Nah, yang kelima adalah value delivery. Nah, bagaimana cara kita menyampaikan ke customer. Jadi ketika kita promo, itu juga jangan terlalu overpromise. Tadi seperti yang saya sampaikan, ibu kalau beli wortel ini, mata ibu semakin cekas, itu kan terlalu berlebihan gitu kan. Nah, itu kenapa ini yang banyak terjadi, orang jadi tidak percaya. Jadi terlalu janjinya tuh terlalu muluk-muluk. Dan ini banyak terjadi di anak internet marketing. Nah, internet marketing itu kan di Facebook misalkan, wah produknya begini-begini, ternyata barangnya tidak sesuai dengan yang dijanjikan, ujung-ujungnya kecewa gitu. Nah, kita pun dalam memasarkan, dalam berbisnis juga sama. Selain secara agama juga terus nggak boleh ya, secara agama juga memang nggak boleh, secara fundamental bisnis juga memang ini akan merusak. Ketika kita terlalu janji overpromise, wah ibu nanti misalkan barang ini, kalau ibu pakai mukena ini ketika sholat, misalkan ibu masuk surga, misalkan, itu kan overpromise gitu kan. Jadi tidak begitu juga. Kita menyampaikan ke konsumen dengan teknik-teknik, misalkan hypnotic copywriting atau apapun itu boleh, akan tetapi tidak sesuai dengan janjinya gitu, lebih begitulah. Nah, makanya di sini ada rumusnya. Value kita apa, kemudian bagaimana value itu kita sampaikan, cara menyampaikannya ya apa adanya gitu. Jadi tidak berlebihan gitu. Karena ketika kita menyampaikan value-nya berlebihan, orang tidak percaya, akhirnya malah nilai kita, bisnis kita bisa rusak dengan sendirinya. Wah, itu mah tidak seperti yang dijanjikan lah, yang udahlah nggak usah beli lagi. Jadi nanti larinya kemana? Larinya tidak repeat order. Nah, larinya tidak repeat order. Banyak tuh, misalkan beli di toko A rame, ternyata wah tidak sesuai ini mah, akhirnya nggak repeat order. Jadi hanya sekali aja. Nanti lari ke rumus ini di sini. Nah, rumusnya repeat per customer. Datang ke apotek, wah beli obat dan lain sebagainya, ternyata pelayanannya jutek. Obat naon sih? Gering sakit wae misalkan jutek gitu kan. Lama-lama Korea ke Mariot gitu kan. Jutekan kan gitu. Jadi larinya gitu. Ketika komunikasi kita kurang baik, nah larinya ke repeat order dia, enggak ke situ mah gitu kan. Larinya ke sini, repeat per customer. Dan yang terakhir adalah finance. Nah, ini keuangan juga luar biasa ya. Saya pernah mengalaminya dan ini pelajaran yang sangat berharga dan mahal juga. Ketika saya dapat orderan lumayan besar, ternyata salah perhitungan HPP. Dan itu secara saya kira untung, ternyata rugi gitu. Padahal itu lumayan besar gitu. Jadi finance pun juga harus benar-benar mulai ketika kita merintis bisnis itu udah mulai belajar profesional gitu. Cara perhitungan HPP, laporan keuangan dan semuanya itu penting. Kenapa ya? Itu untuk fundamental bisnis kita gitu. Walaupun kita baru memulai misalkan UMKM. Berapa saya mah baru skala rumahan, di rumah karyawan nggak ada, nggak apa-apa gitu. Laporan keuangan itu karena ya saya ngalaminnya seperti itu. Orderan besar banyak, ternyata salah perhitungan HPP ya bukannya untung malah rugi gitu. Seperti itu. Dan ketika tidak ada laporan keuangan yang rapi, jadi itu satu kali order, belum nanti secara keseluruhan berjalannya perusahaan. Sebulan, 2 bulan ternyata ada kesalahan HPP, nantinya kan numpuk kerugiannya di situ gitu.
Jadi pentingnya belajar keuangan pun sama. Nah, makanya bagus ada madrasah Iqtisodiyah itu nanti di breakdown nih dari semua ini. Satu-satu belajar apa dulu value. Nanti value itu apa aja sih yang perlu kita garap. Nanti belajar riset marketing, riset market itu masih bisa di breakdown lagi. Belajar apalagi marketing pun banyak. Ada marketing offline maupun online. Belajar apalagi sales bagaimana komunikasi itu bisa di breakdown lagi. Belajar komunikasi bagaimana dengan pelayanan itu bisa di breakdown lagi. Finance juga banyak. Ada HPP, ada apa itu nih. Jadi sebetulnya Madrasah Iqtisodiyah ini masih panjang PR-nya dan ini tidak akan berakhir di kepengurusan Ustadz aja. Insya Allah nanti pengganti-penggantinya akan meneruskan. Kenapa? Karena masih banyak ilmu yang bisa dipelajari. Saya hanya kulit-kulitnya aja ini, dan ini kalau di breakdown lagi akan banyak, akan lama gitu. Dan ini banyak orang-orang yang lebih kompeten untuk satu persatu dibaca di ininya gitu, seperti itu. Nah mungkin dari saya cukup sekian. Nah ini yang pepatah yang luar biasa menjadi pegangan adalah pengetahuan tanpa tindakan adalah sia-sia. Dan tindakan tanpa pengetahuan adalah kegilaan. Jadi kalau kita action tanpa ilmu juga sama. Dan kita udah punya ilmu, gak action juga sama. Kurang lebih begitu. Jadi sekarang minimal sudah dapat ilmunya walaupun baru sedikit, action aja dulu. Nanti sembari action terus belajar di Madrasah Iqtisodiyah ini untuk meningkatkan keilmuannya. Insya Allah nanti kita akan sama-sama di level yang sudah di atas, kurang lebih seperti itu. Terima kasih bagi Bapak Ibu semua yang mau berteman, boleh di IG Kang Asep Saifullah atau WA saya juga ada di sini. Nanti bisa diskusi via WA, insya Allah saya akan balas kurang lebih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kang Asep Saifullah, cukup sangat mundel ya, sangat banyak sekali ilmu yang bisa diserap oleh teman-teman. Tadi disebutkan 6 fundamental dari bisnis. Karena bisa jadi fundamental bisnis itu tadi disebutkan menjawab kebutuhan manusia, ya Kang. Baik, nanti akan ada sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang masih penasaran terkait fundamental bisnis atau apapun, bisa jadi kepo terkait mukenayumnya, bisa langsung nanti ditanyakan kepada Kang Asep di sebelum berakhir acara kita hari ini. Baik, kita langsung ke Ustadz Uus terkait fundamental bisnis. Mungkin Ustadz secara syariat fundamental bisnis itu seperti apa? Kemudian mungkin bisa jadi fundamental bisnis dari zaman dulu itu seperti yang terjadi hari ini gitu, mungkin gitu. Terus mau tanya juga tadi fundamental bisnis menjawab kebutuhan manusia. Apakah pebisnis dari zaman Rasul seperti demikian juga atau tidak, menjawab kebutuhan manusia atau tidak gitu? Ya. Baik, Ustaz. Terima kasih Kang Adi. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para pendekar Madrasah Iqtisodiyah, pimpinan cabang Persatuan Islam, barusan kita sudah menerima begitu banyak ilmu yang kita serap dari Kang Asep ini. Ternyata beliau ini walaupun seorang apoteker, tapi ternyata beliau tidak hanya berkutat pada bidang ilmunya. Benar kata Nabi, apabila seorang ingin menguasai dunia ini, dagang. Jadi seorang apoteker, bagaimana dia itu kalau secara ilmunya, dia itu harus berada di apotek hari ini. Gitu ngelayanan obat. Tapi justru beliau ini adalah owner sebuah klinik yang bisa mempekerjakan apoteker, bisa mempekerjakan asisten apoteker, juga bisa mempekerjakan seorang dokter. Jadi inilah yang dimaksud dengan dagang. Jadi tanpa bisnis itu tidak akan terkuasai. Dunia ini dikuasai itu hanya oleh orang bisnis. Nah, seorang guru, kalau dia hanya menjadi guru, guruan itu selesai. Tapi tidak akan bisa menguasai dunia ini. Tapi ketika guru itu
membuat sebuah sekolah, guru-guru itu mengajar di sekolah kita, dan sekolah kita itu menjadi unggulan dan lain sebagainya, akhirnya ya orang pada datang ke situ, sangat diperlukan keberadaannya, dan siapapun yang mendaftarkan ke tempat itu berapapun uang pangkalnya, maka dia akan dia mau mengeluarkan kocek berapapun. Sekarang di kita ini sudah terlihat ada beberapa lembaga-lembaga pendidikan yang khusus untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang memiliki penghasilan satu bulannya itu di atas 100-200 jutaan. Kan tidak mungkin SD Kebon Gedang, tidak mungkin di SDN Gomoro misalnya, kan begitu. Nah, oleh karena itu selama seseorang itu memiliki visi bisnis, maka dia akan menguasai dunia ini. Dan orang yang menguasai bisnis itu akan menguasai politik, dan orang yang sudah menguasai politik ya tentu akan menguasai yang lain-lainnya. Nah, karena di sini adalah judulnya adalah fundamental bisnis, otomatis ketika seorang memiliki pikiran bisnis, tinggal saja sekarang itu rata-rata orang berbisnis itu ingin kaya. Rata-rata orang berbisnis itu ingin memamerkan apa yang dia capai, ingin sukses, ingin mendapatkan margin yang besar, ingin kaya raya. Nah, ketika itu terjadi, maka sebetulnya tidak fundamental. Tidak fundamental. Justru yang fundamental ketika seorang memiliki visi bisnis, maka apakah produk kita ini dibutuhkan oleh orang banyak serta memiliki manfaat. Seberapa jauh produk bisnis kita ini itu memberi manfaat kepada banyak orang, memiliki nilai manfaat, outcome yang bisa diterima dari situ, sehingga orang-orang itu bukannya malah kita rame-rame mempromosikan, tapi justru malah dicari orang. Kenapa? Karena kita memiliki visi bisnis yang fundamental, bukan untuk mengeruk kekayaan, bukan ingin kaya, bukan ingin mendapatkan margin yang besar, tapi bidikannya itu adalah seberapa jauh produk kita ini memberi manfaat kepada banyak orang. Maka orang-orang yang mencari manfaat seperti itu, dia akan menelusuri. Ditelusurinya Google, ditelusurinya Wikipedia, ditelusurinya semua itu, Instagram, semua itu ditelusurinya. Kenapa? Karena dia memiliki fundamental pemanfaatan. Itu saya kira prinsip-prinsip dasar pada seorang yang memiliki visi bisnis. Maka dengan demikian, pantas kalau Abdurrahman bin Auf saat beliau itu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, begitu dia hendak mengawali bisnis itu, tidak berorientasi kepada modal. Modal itu mungkin di juru tamata modal mah. Orang yang memiliki visi bisnis selalu saja mengandalkan permodalan, biasanya orang seperti itu ingin menghabiskan uang itu. Dabit tegaduh modal, kamari modal, ayeuna modal, unggal modal. Ternyata selesai persoalan. Nah itu, makanya Abdurrahman bin Auf itu pada saat dia itu ingin masuk dalam wilayah bisnis itu,
dia tidak menerima apapun dari saudaramu akhwatnya Sa'ad bin Rabi, walaupun Sa'ad bin Rabi itu adalah seorang kaya raya. Kalau memang engkau mau berbisnis, akan aku bagi dua ini. Nih saya punya kekayaan, akan kita bagi dua buat kamu berbisnis. Dia justru malah tidak mau. Barakallahu laka fi malika wa ahlika. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu, baik itu pada hartamu maupun pada keluargamu. Saya itu ingin ditunjuki di mana pasar, bukan ingin mencari modal. Artinya ketika seorang berbisnis itu cari pasar dulu. Dan ketika dia itu mencari pasar, tadi sudah dikemukakan oleh Kang Asep bahwa pasar yang dibidik oleh kita itu targetnya itu target market mana. Ada seorang, ya sempat di sini juga, Septian itu kan seorang memiliki PC bisnis. Dia itu banyak sekali orang berbisnis tentang gamis begitu. Tapi bagaimana supaya gamis itu target marketnya itu adalah ABG dengan sebuah gamis atau jilbab yang memenuhi syariat, sehingga disebut jamis syar'i. Sehingga ketika dia itu memasarkan jamisnya itu betul-betul sesuai dengan target marketnya. Satu modelnya itu model ABG, yang kedua sesuai syariat. Tidak ada kerudungnya yang yang tidak sesuai dengan syar'i. Kan ada yang kerudungnya yang tipis, di samping tipis juga tidak lebar sebagaimana sesuai dengan syariat. Ternyata apa yang terjadi memang sukses dalam bisnisnya itu. Karena dia memang mengawali bukan untuk mencari kekayaan, bukan ingin kaya, bukan ingin mendapatkan margin yang besar, tapi bagaimana gamis yang dia tawarkan kepada target marketnya itu betul-betul memiliki manfaat. Akhirnya bukan hanya ABG, termasuk ibu-ibunya ABG pun ikut begitu, sehingga ibu-ibunya pun jadi ABG semua gitu. Dan sekarang ternyata ya perusahaannya itu ada yang mau mengakuisisi dari Singapura, yaitu seorang Chinese ya, dengan penawaran di angka 50 miliar. Padahal awalnya cuma 15 juta itu. Dia mengawali sebuah perusahaan melangkah itu. Nah kemudian barangkali di antara kita kalau memilih komoditas untuk bisnis itu selalu saja memang orientasinya ke depan. Itu sebetulnya tidak salah. Tidak salah kalau dia itu orientasinya itu ke depan. Tapi jangan lupa bahwa ternyata di belakang itu juga target market itu tidak boleh ditinggalkan. Saya bertemu dengan seorang tukang langseng, tukang asepan, perabot rumah tangga. Kan asepan langseng sudah tidak lagi digunakan oleh banyak orang. Mengapa? Karena semua sudah beralih ke magic jar, magic comb, kemudian rice cooker, begitu kan? Tapi ternyata dia pergi haji berkat seeng. Begitu dia meminta supaya saya datang ke kampungnya namanya Tanjung Siang di Subang. Waduh, peralatan-peralatan jadul itu komplit di situ. Kayak hari iya ke mana sing itu di Kintuna ke Jepang, Masya Allah. Kapan di Jepang teh ka dieu? Tapi dia ngadon ke Jepang. Ini sebetulnya, makanya
Pokoknya mah ulah jangan apa ya istilahnya itu merendahkan komoditas seseorang. Karena usaha teh karena channel ge ari bisa ngaberangkatkeun haji mah. Karyawannya diberangkatkan haji mending tukang channel ketimbang toko emas. Jadi jangan sekali-kali merendahkan kepada sebuah komoditas. Kemudian ya orang-orang kan sekarang menihilkan kayak macam karena sekarang itu ada blender, ada apa, sehingga menganggap rendah atau meremehkan misalnya coet batu. Nah ternyata coet batu ini tidak tergantikan. Entah tahu apa ini, sehingga warung nasi Padang tetap saja itu diulek. Begitu padahal blender sudah ada. Nah di sini pun kita mesti jeli itu dalam menangkap pasar, sehingga pasar yang fundamental itu tidak ditinggalkan, begitu. Nah, di samping itu juga ada memang pangsa pasar yang sekarang kita tanamkan kepada khususnya kaum muslimin. Di Eropa sekarang menjelang Ramadan ini, pemimpin kaum muslimin di sana itu menyerukan supaya kaum muslimin selama Ramadan di Eropa tidak membeli kurma itu dari Israel. Ini kan adalah sebuah ada semacam tadi itu ada value, ada pasar yang memang sensitif begitu di dalam persoalan-persoalan yang berkaitan dengan sentuhan spiritual. Sehingga saya sering mengungkapkan kalau kita makan di restoran itu jangan melulu mengandalkan selera lidah, tapi coba dahulukan selera akidah. Sehingga kita akan makan di rumah Pak Haji siapa? Begitu ya. Apakah kalau kita ke Garut mau di rumah makan Haji Un atau mau di rumah makan siapa? Tentu saja rumah makan Haji Un ini lebih kita ketahui ketimbang yang lain. Nah, seperti itu. Lebih memilih selera akidah ketimbang selera lidah. Ya, kurang-kurang dikit bagi kita tidak ada masalah. Seperti halnya juga orang Yahudi. Saat mau naik taksi, dia pilih-pilih dulu mana taksi kepunyaan saudaranya. Dia tidak mau naik selama itu bukan milik perusahaan saudaranya. Jadi disinilah barangkali hal-hal yang fundamental ini yang menjadi dasar itu akan melanggengkan dan akan membesarkan justru bisnis kita. Berawal dari fundamental bisnis. Walaupun bisnis itu menjadi sebuah visi dirinya, tapi ketika hal-hal yang fundamental itu tidak dijadikan landasan, maka fundamental ekonomi ini atau fundamental bisnis ini menjadi rapuh. Itu saja, Kang Adi. Jadi di zaman Nabi justru malah seperti itu. Mengapa pasar Muslim itu lebih digandrungi ketimbang pasar Yahudi? Karena hal-hal yang bersifat fundamental bagi para pedagang itu tidak terpenuhi di pasar Yahudi, justru lebih terpenuhi di pasar Muslim. Sehingga pada waktu itu Nabi mampu memboikot perekonomian Yahudi dengan muakhotnya itu yang dimotori oleh Abdurrahman bin Auf. Barangkali itu Kak Asep. Baik, Mas, boleh tepuk tangan untuk Ustaz Dois Muhammad Riyad. Begitu mungkin begitu pentingnya fundamental dalam bisnis, mungkin karena akan mempengaruhi bisnis tersebut ke depannya. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang mau bertanya ke Kang Asep maupun ke Al Ustaz, boleh acungkan tangan. Bapak Ibu sekalian, 1, 2, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ridwan. Mau bertanya pada materi
Tadi saya menarik tentang 6 fundamental bisnis gitu, Kang Asep, tentang awareness gitu. Itu saya memang udah beberapa bulan ini saya mempelajari tentang Facebook Ad ya. Tapi kadang-kadang ada beberapa hal yang katakanlah kalau berbicara main ads berarti bermain ada nominal rupiah. Beberapa kali saya boncos gitu. Saya justru dengan boncos gitu Kang Adi ya, beberapa kali saya boncos. Bahkan boncos itu artinya rugi gitu ya. Jadi kita spend uang tapi justru tidak ada konversi ke kita gitu kan. Seperti itu. Saya udah beberapa kali hingga akhirnya saya itu sampai ngedown gitu. Saya itu ngedown, saya oke gini kan cek anak gitu. Cobain lagi ke TikTok gitu ya. Ternyata sama juga gitu. Nah ini fundamental yang seperti apa sebenarnya itu? Yang memang belum ada gitu dalam diri saya itu gitu. Kita aja mungkin. Lanjut aja nanti langsung sok. Bu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun tina wakosna. Nuka hiji panginten mengenai ini Kang Asep membangkitkan gairah untuk kita berbisnis. Terkadang seseorang ketika mau mengawali berbisnis itu ada was-was, sieun gagal mah kan gitu. Nah ini bagaimana supaya hal tersebut tidak ada gitu. Pede lah, yang penting mah jalan heula gitu. Tapi kebanyakan orang itu tadi dia mundur karena takut gitu. Itu diantara bagaimana itu meminimalisir rasa ketakutan tersebut. Itu yang pertama mungkin. Nah iya pertanyaan ke Al Ustad. Saya teh tadi pan diekeun Abdurrahman bin Auf satunya. Apakah sebelum Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasul itu sudah memberikan pelajaran mengenai hal-hal yang berhubungan dengan jual beli ketika di Mekah gitu, sehingga tahu gitu Abdurrahman bin Auf itu seperti apa gitu. Nah itu diantaranya. Terima kasih hatur nuhun. Baik, hatur nuhun Kang Ridwan dan juga Kang Rian. Langsung saja mungkin ke Kang Asep. Maka Kang Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Kang Ridwan ya, iklan Kang Ridwan. Ya, iklan boncos. Jadi banyak parameter kenapa iklan boncos ya. Pertama, produk kita itu. Produk kita apakah memang sudah cocok dengan target market yang akan kita iklankan? Itu satu. Kemudian produk kita apakah itu dibutuhkan untuk kondisi saat ini misalkan. Contoh maksudnya dibutuhkan untuk kondisi saat ini adalah misalkan saya iklan mukena setelah Idul Adha. Itu kan orang nggak butuh-butuh amat. Nah gitu. Itu kurang lebih begitu. Itu. Kemudian setelah kita anggap aja produk kita dibutuhkan, kemudian kita tahu target marketnya. Nah itu nanti ke margin. Margin dari produk kita berapa? Contoh marginnya hanya 50.000. Nah untuk dengan kondisi sekarang saya melihat teman-teman itu kalau 50.000 itu memang kurang. Margin 50.000 untuk iklan. Kenapa? Karena kita harus menyediakan spend untuk iklan itu tadi. Iklan misalkan kalau margin kita di 200.000, kita alokasikan misalkan 100 untuk biaya iklannya. Jadi kita ada margin 100.000 kelebihannya gitu. Nah, jadi nanti bisa dengan cara split test lah. Split test Ustaz pasti sering ngalamin. Split test itu ya tadi kita coba dengan anggaran 100.000 per hari. Nah, dengan 100.000 per hari ini kita coba iklankan misalkan 3 gambar, 3 landing page misalkan 3 gambar. Nah, 3 gambar ini mana yang paling tinggi CTR-nya? Nah, Ustaz pasti lebih paham ya. CTR-nya nanti CTR itu kan yang membuat orang suka untuk ngeklik gitu kan. Nanti CTR-nya yang paling tinggi yang mana, kita gunakan CTR itu. Nanti ketika udah CTR-nya tinggi, masuk ketika kita lihat landing page-nya. Nah, kembali landing page-nya juga kita lihat juga ini landing page-nya gimana, apakah menarik atau tidak. Nanti larinya ke konversi. Kalau konversinya rendah, berarti landing page kita kurang menarik. Nah, gitu. Nah, nanti setelah CTR-nya tinggi, konversinya tinggi, nah nanti ke margin. Marginnya apakah kita ada enggak gitu. Marginnya itu tadi biaya iklannya per hari 100.000, ternyata marginnya hanya 50.000, berarti kan berat. Jadi kalau misalkan biaya iklan sehari 100.000, diusahakan yang minimal marginnya 100.000. Kenapa? Jadi minimal kalau produknya terjual 1, ya kita plus lah gitu. Gitu Ustaz ya. Kurang lebih begitu Tad untuk yang iklan ya. Kemudian untuk yang tadi Ustaz Rian sampaikan bagaimana cara kita membuat semangat usaha ya. Pertama tentunya yang pasti adalah bergaul ya.
ketika kita bergaul dengan pengusaha, itu semangat kita akan tumbuh. Nah, contohnya ini nih, Madrasah Iqtisadiyah ini dalam rangka mengumpulkan orang yang sevibrasi minat usaha, kan gitu. Nah, ketika kita minat usaha, terus berkumpul, terus belajar sama ustadz, didampingi ruhaninya dan spiritualnya dan sebagainya, usaha itu kan tidak selamanya mulus, ada naik turun. Misalkan saat ini kita rugi, saat ini kita lagi bangkrut. Ketika kita kumpul sama pengusaha, termotivasi lagi, oh iya, memang wajar usaha bangkrut, namanya juga usaha, wajar usaha rugi, namanya juga usaha. Kalau kita nggak mau rugi, nggak mau bangkrut, jangan usaha, kan gitu. Nanti kita semangat lagi, nah gitu. Nah, dan kemudian adalah why-nya tadi, paling utama itu di why. Mengapa kita harus usaha? Nah, kalau kita sudah tahu why-nya kita usaha itu diantaranya tadi untuk ibadah, kemudian untuk menolong orang, dan kita spiritual. Jadi kita, wah, kalau misalkan contoh ya, misalkan ketika COVID, usaha terganggu. Pilihannya kan antara menutup usaha atau lanjut. Kalau kita misalkan menutup usaha ya fine-fine saja kan bisa kan. Tetapi kalau misalkan kita niatnya, ini kasihan nih, ini banyak karyawan saya yang buat kata wasilah untuk mencari rezekinya di situ kan gitu. Nah, niat kita misalkan menjadi jembatan infrastruktur rezeki karyawan kita, kan itu ada niat ibadah juga kan, lebih begitu. Nanti motivasi kita kan, oh ya udah, kita harus lebih giat lagi. Nah, makanya nanti setelah why-nya kita kuat, nanti lari ke mindset. Nah, mindset itu kan kalau kata Profesor Carol Dweck itu ada dua ya. Ada fixed mindset sama growth mindset. Nah, fixed mindset itu gimana? Misalkan kalau ada orang yang sering berkata gini, aku mah da apa tuh seperti bubuk ranginang dalam kaleng pengguan, nah itu fixed mindset lah. Jadi tidak meyakini bahwa saya itu bisa bertumbuh dan berkembang lah gitu. Nah, kita mah harus jadi orang yang growth mindset. Growth mindset gimana? Kumaha carana kudu bisa, udah gitu. Jadi kumaha cara kudu bisa, otomatis harus belajar ke si A, harus belajar si B, harus bergaul dengan si A, harus bergaul dengan si B, terus begitu, harus praktek A, praktek B. Nah, kurang lebih begitu Ustadz ya. Terima kasih. Lanjut ke Ustadz mungkin. Ya, saya kira sebagaimana kita ketahui berdasarkan tarikh Islam bahwa Nabi SAW itu awalnya pedagang, pengembala mungkin ya, pengembala kemudian berdagang, dan dalam dagang itu Nabi jujur. Jadi jujur ini adalah satu sifat yang harus ada pada seorang yang berbisnis. Ketika seorang itu berbisnis jujur, maka otomatis itu awal dari atau modal dari sebuah kesuksesan dalam berbisnis. Nah, Abdurrahman bin Auf itu dan kebanyakan orang-orang Makkah itu rata-rata mereka itu piawai dalam berbisnis. Mereka pergi ke negeri Syam untuk berbisnis berupa sayur mayur, buah-buahan. Sementara ke negeri Yaman itu berbisnis fashion berupa pakaian. Jadi di sini ada buah-buahan, makanan, lalu juga ada berupa fashion. Nah, inilah yang digeluti oleh orang-orang Mekah yang nantinya ini ya Nabi ini kan sampai dinikah atau menikah kepada Siti Khadijah itu awalnya itu dari persoalan bisnis. Dan ketika seorang ingin berbisnis itu jangan memiliki rasa takut. Takut rugi. Kalau takut rugi, tak ubahnya seorang yang hendak belajar berenang lalu takut basah. Adakah orang berenang tanpa berbasah-basah ria? Rugi itu sudah melekat. Di mana seorang pebisnis itu bisa rugi, bisa untung. Nah, yang lebah untung hayang, rugimu. Begitu. Jadi inilah. Jadi jangan ada punya rasa takut. Dan seorang anak muda itu jangan alergi dengan ilmu apapun. Hasan itu di negerinya, dia itu adalah seorang yang menggeluti urusan bahasa. Bahasa Arab, bahasa India, bahasa apapun, bahasa Inggris, dia geluti. Kemudian dia juga ada berbekal ilmu ya bahasa Arab seperti itu. Kemudian dia pergi ke Surabaya, lalu perginya ke Bandung pun itu adalah untuk memperkuat bisnisnya, yaitu berupa tenun. Cuma ketika di Surabaya itu ada pergolakan pemikiran antara kaum tua dengan kaum muda,
cari apakah usolli fardhu duhri itu ada dalilnya atau tidak. Maka Hasan cari dari berbagai kitab sehingga tidak diketemukannya. Mencari usolli di kitab-kitab karena tidak ada ketemu sehingga semuanya terbaca jadi ulama. Kita masantren 7 tahun itu jadi ulama itu. Hasan itu jadi ulama karena sampingan. Dia itu awalnya justru malah dia seorang yang mau memperdalam keilmuan berupa tenunnya. Kemudian bertemu dengan Kiai Zamzam di Pajagalan, lalu Hasan di situ terus menggali berkaitan dengan persoalan Quran dan Sunnah. Akhirnya justru malah dia menjadi gurunya para ulama. Gurunya adalah para negarawan. Jadi ketika dia masih muda berada di negerinya, memang bahasa itu harus. Bahasa Arab, bahasa Inggris itu adalah penting. Karena itu adalah kunci dari semua ilmu. Sehingga ketika berdebat dengan orang dari kaum tua berkaitan dengan persoalan usoli, menang. Jadi disitulah. Oleh karena itu jujur, sebagaimana tadi dikatakan, kita tidak boleh memasarkan ke marketplace itu dengan iklan yang berlebihan. Nah Rasulullah SAW anin najasyi. Jadi tidak boleh kita melebih-lebihkan produk yang kita miliki. Begitu. Sehingga ya orang juga muak. Bahkan ada orang yang memberikan ilmu dalam captionnya itu, tapi justru malah orang tertarik. Misalnya bagaimana memiliki uang yang terbatas tapi ingin membangun sebuah rumah. Dibikinnya oleh dia itu rumah-rumah sederhana dengan space-space yang dia sesuaikan dengan ilmunya. Akhirnya apa yang terjadi? Materialnya laku dan ilmu dianya pun ternyata dihargai, serta dia minta supaya saya mau bikin rumah seperti yang Anda sebutkan dengan jumlah anggaran sekian dan juga space-nya seperti itu. Jadi itulah cara bagaimana orang mendapatkan rezeki. Cuma ya itulah, rezeki kita itu apa yang tidak ada pada orang lain ada pada kita, itu jadi rezeki kita. Tapi apabila ada pada setiap orang, ya bersainglah. Barangkali itu saja, terima kasih. Baik, tidak ada lagi pertanyaan untuk sesi ini. Ya, alhamdulillah mau maghrib juga. Nampaknya waktu ini tidak akan cukup untuk terus membahas terkait fundamental bisnis dan yang lainnya. Meskipun tadi sudah disebutkan oleh Kang Yusuf 6 fundament dalam berbisnis, itu pun hanya kulitnya saja. Mudah-mudahan Kang Yusuf tidak kapok apabila nanti kita berkomunikasi kembali. Tadi saat mudah-mudahan Kang Asep tidak kapok apabila kita terus ingin belajar bersama Kang Asep, karena di tengah-tengah kesibukan beliau yang mana tadi sudah disebutkan, beliau juga mentor di Kota Tasikmalaya, mentor UMKM di Kota Tasikmalaya. Kami haturkan terima kasih kepada Kang Yusuf, Kang Asep, Kang Asep yang sudah sudi jauh-jauh dari Tasik untuk sharing ilmu kepada kita semuanya, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Uus Muhammad Ruhiyat yang terus memperkuat gerak langkah kita terkait iqtisodiyah atau bisnis. Baik Bapak Ibu sekalian, beberapa hari lagi akan kita menghadapi Ramadan. Mungkin ibu-ibu barangkali sudah ingin memiliki mukena baru, bisa langsung ke Mukena Yumna di Instagram dan juga media lainnya Mukena Yumna, dan juga bagi bapak-bapak yang ingin memberikan hadiah spesialnya bagi istri-istrinya bisa langsung saja beli ke @Mukena Yumna di Instagram. Dan beliau juga Mukena Yumna ini menyediakan
untuk reseller juga. Baik Bapak Ibu sekalian, Kota Bandung sedang dingin-dinginnya. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu kan apabila dingin harus pakai apa? Ya pakai rajutan langsung ke Binong Jati. Demikian mungkin pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita terus ikhtiarkan menjadi wasilah Bapak Ibu sekalian, baik bisnisnya, kesehatannya dan yang lainnya bisa terus kita sukses bersama, maju bersama. Kita bertemu lagi di Kamis ketiga bersama Ustadz Wawa dan kita yang masih jadi rahasia pematerinya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.